Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, baik. Sehat semua ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dimulai. Oke anak-anak, ada yang udah tahu materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Oke, benar, tentang frekuensi pernapasan. Nah, ini untuk materi yang akan kita pelajari anak-anak submaterinya. Kita hari ini akan menggunakan model keterpaduan dari Webert, di mana kita akan mempelajari dari aspek biologi, fisika, kimia, dan ilmu kesehatan. Nah, untuk pembagian fisika, kimia, biologi, dan ilmu kesehatan sudah Ibu beri perbedaan warna ya anak-anak, bisa dibaca sendiri. Kemudian topik pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, hubungan energi dengan frekuensi pernafasan, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, pertukaran O2 dan CO2 dalam frekuensi pernafasan. Nah, materi yang pertama, hubungan energi dengan frekuensi pernafasan. Nah, di samping ada bagian anak-anak, Ibu Guru tampilkan bagian bahwa energi itu didapat dari yang namanya proses respirasi internal. Nah, di mana darah akan melepas O2 dan mengikat CO2. O2 ini akan digunakan untuk metabolisme tubuh dan membentuk energi yang berupa ATP yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, penjelasannya berikut anak-anak. Jadi, dalam pernafasan itu akan terjadi proses respirasi internal, pertukaran O2 dan CO2 dalam pembuluh darah. Nah, darah akan melepas O2 dan mengikat CO2. O2 ini akan digunakan oleh sel untuk melakukan metabolisme. Kemudian dari metabolisme hasilnya berupa energi. Kemudian materi yang kedua ialah faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, Ibu sajikan gambar. Yang pertama adalah umur. Jadi, semakin tua umur seseorang, maka frekuensi pernafasannya akan semakin rendah. Yang kedua ialah jenis kelamin. Umumnya, jenis kelamin laki-laki itu frekuensinya lebih besar anak-anak daripada frekuensi pernafasan pada wanita. Kemudian kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, semakin banyak aktivitas tubuh yang kita lakukan, maka frekuensi pernafasan kita juga akan meningkat. Begitupun kalau kita sedang berdiri ataupun sedang berlari. Nah, posisi tubuh ini berkaitan dengan frekuensi pernafasan karena kaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh kaki kita anak-anak. Yang terakhir ialah suhu tubuh. Nah, semakin tinggi suhu tubuh, maka akan semakin cepat frekuensi pernafasan. Contohnya pada saat kita demam. Nah, pada saat kita demam, nafas kita akan semakin cepat. Begitu ya anak-anak. Dari sini penjelasan Ibu tidak terlalu cepat kan? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga ialah pertukaran O2 dan CO2 dalam frekuensi pernafasan. Nah, proses pertukaran O2 dan CO2 ini anak-anak ternyata dipengaruhi oleh tekanan udara di dalam paru-paru dan tekanan udara di luar paru-paru atau tekanan udara di lingkungan. Nah, O2 akan masuk atau terjadi proses inspirasi itu ketika paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara pada paru-paru itu mengecil, sedangkan tekanan udara pada lingkungan itu membesar, akhirnya O2 bisa masuk anak-anak. Begitupun sebaliknya, CO2 itu akan keluar jika tekanan pada paru-paru itu membesar, kemudian paru-paru akan mengimpis, sedangkan tekanan udara di lingkungan itu membesar anak-anak, jadinya CO2 itu akan keluar. Maaf, itu Ibu salah tulis ya, harusnya CO2 keluar. Materi yang keempat ialah tentang upaya menjaga sistem pernafasan kita. Nah, yang pertama itu kita harus mengonsumsi makanan sehat anak-anak, misalkan saja 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kita harus sesering mungkin mencuci tangan agar tidak ada virus dan bakteri yang masuk ke pernafasan kita. Kemudian kita jika telah melakukan aktivitas berat, diusahakan untuk beristirahat ya anak-anak. Maaf, tadi salah. Nah, kenapa Bu? Biar nafas kita itu kembali stabil anak-anak.
Kemudian kita harus melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan banyak beraktivitas ringan untuk menstabilkan frekuensi pernafasan kita. Contohnya kita bisa berolahraga renang agar nafas kita semakin kuat anak-anak. Kemudian pada saat kita melakukan aktivitas berat, contohnya berolahraga, maka kita harus mengatur nafas kita, irama nafas kita agar kita tidak terengah-engah. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami penjelasan Ibu? Oke, baik. Ibu akhiri ya pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dari Ibu ya. Untuk deadline pengumpulan maksimal itu minggu depannya. Oke, nanti jangan lupa tugasnya dikirim melalui Google Classroom ya anak-anak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.